Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Aisyah Altaisha dengan NIM 192231097. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum survei konsumsi pangan menggunakan metode dietary history. Jadi secara singkat, metode ini digunakan untuk melihat pola konsumsi pangan seseorang dalam jangka waktu tertentu, mulai dari energi, protein, lemak, karbohidrat, sampai zat gizi mikro seperti natrium, zat besi, vitamin C, dan kalsium. Melalui metode ini, kita bisa tahu seberapa seimbang pola makan seseorang dan apakah sudah memenuhi kebutuhan gizinya atau belum. Sebelum masuk ke hasil, sedikit tentang kelebihan dan kekurangannya dulu. Kelebihannya, metode ini bisa kasih gambar yang cukup detail tentang kebiasaan makan jangka panjang dan perubahan pola makan, misalnya penurunan karbohidrat atau peningkatan lemak. Tapi di sisi lain, kelemahannya adalah sangat bergantung pada ingatan responden. Kadang bisa lupa jumlah porsi atau frekuensi makan sebenarnya, jadi hasilnya bisa agak bias. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mendeskripsikan rata-rata asupan energi dan zat gizi makro-mikro responden, kemudian membandingkan dengan standar AKG, serta melihat perbedaan antara individu dan kelompok. Masuk ke hasil kelompok, untuk responden perempuan berjumlah 14 orang, rata-rata asupan energinya sekitar 1333 kilokalori, masih di bawah AKG yaitu 2250 kilokalori. Protein dan lemak juga tergolong rendah, sedangkan karbohidrat sudah mendekati standar. Untuk mikronutrien, zat besi dan kalsium masih kurang, tapi vitamin C cukup baik. Sementara itu, pada responden laki-laki yang hanya ada 2 orang, rata-rata energi 1905 kilokalori, sedikit di bawah AKG. Protein justru sangat tinggi, bisa jadi karena porsi lauk hewani yang lebih besar. Secara umum, laki-laki punya asupan gizi yang lebih tinggi dari perempuan. Tapi karena jumlah respondennya sedikit, data ini masih belum diinterpretasikan lebih dalam. Dari hasil tersebut, kita bisa lihat kalau tingkat kecukupan gizi tiap responden sangat bervariasi. Ada yang asupannya melebihi kebutuhan, tapi ada juga yang jauh dari bawah standar. Rata-rata kelompok masih belum menunjukkan pola konsumsi yang seimbang dan perlu dievaluasi terutama dari hal variasi dan proporsi sumber zat gizi. Selanjutnya, masuk ke responden individu yaitu AE. Pola makannya tergolong cukup bervariasi, biasanya sarapan dengan roti tawar, tahu bakso, dan pisang sebeberapa kali dalam seminggu. Selingan pagi kadang salad wrap, ayam dan sayur, makan siang ayam geprek hampir setiap hari, lalu sore suka mengonsumsi matcha, susu full cream, dan nugget ayam. Untuk malam hari biasanya makan nasi putih, sei sapi, ayam violet, kuetiau, dan telur dadar. Dari sini bisa dilihat bahwa meskipun makanan bervariasi, tapi masih banyak makanan olahan dan gorengan yang bisa meningkatkan asupan lemak dan energi. Nah, kalau lihat dari pemenuhan zat gizi makronya, AAE hanya mendapatkan energi sekitar 188,9 kilokalori per hari atau hanya 12% dari kebutuhannya. Protein, lemak, dan karbohidrat juga jauh dari bawah standar, jadi bisa disimpulkan bahwa pola makan AAE masih sangat defisit dan belum memenuhi kebutuhan dasar tubuh. Sedangkan untuk zat gizi mikronya hasilnya juga belum seimbang. Natrium justru berlebihan mencapai 700% dari AKG, tapi zat besi, vitamin C, dan kalsium semuanya jauh di bawah 10% dari kebutuhan harian. Artinya konsumsi makanan tinggi garam lebih dominan, sementara sayur, buah, dan sumber kalsium masih minim. Kalau dibandingkan dengan kelompok, hampir semua asupan gizi AAE baik makro maupun mikro lebih rendah. Energi, protein, lemak, karbohidrat, dan zat gizi mikro semuanya masih jauh dari rata-rata kelompok perempuan maupun laki-laki. Ini menandakan bahwa pola konsumsi responden masih belum seimbang dan berisiko kekurangan zat gizi esensial. Dari semua hasil ini bisa disimpulkan bahwa baik individu maupun kelompok masih memiliki pola makan yang belum memenuhi prinsip gizi seimbang. Asupan energi, protein, lemak, karbohidrat rata-rata masih di bawah AKG, sedangkan natrium justru berlebih, dan zat mikro seperti zat besi, vitamin C, serta kalsium masih sangat kurang. Sebagai saran, untuk individu sebaiknya menambahkan konsumsi energi protein
dan lemak sehat dari lauk hewani, kacang-kacangan, serta sumber karbohidrat kompleks, dan memperbanyak sayur, buah, serta susu. Sedangkan untuk kelompok perlu memperhatikan variasi menu dan keseimbangan gizi supaya tidak hanya dominan karbohidrat atau makanan manis saja. Jadi keseluruhan hasil praktikum ini menunjukkan pentingnya memperbaiki pola makan baik secara kualitas maupun keseimbangan zat gizi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.